Resiko Proyek Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Prodi Teknik Informatika. Dosen pengampu Wawan Joko Pranoto Eskom MTI. Anggota kelompok Dava Irfan Aditya, Desi Irmayanti, Diana Mustika Misbah Sulaiha Al-Fasri, dan Dimas Aika Putra Kelana. Manajemen risiko. Untuk pembahasan kali ini, kami akan mengulas mengenai manajemen risiko, yang dimana dalam hal ini meliputi pengertian, tujuan, proses, cara, dan langkah-langkah. Nah, agar lebih dapat memahami dan mengerti, simak terus video selengkapnya. Pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan penghindaran, minimalisasi, atau penghapusan risiko yang tidak dapat diterima. Manajemen risiko biasanya dikulak oleh investor atau fund manager saat melakukan analisis untuk mengukur potensi kerugian dalam investasi. Kemudian mereka mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan tujuan investasi dan toleransi risiko yang telah dianalisis. Tujuan manajemen risiko. Tujuan yang ingin dicapai dalam mempelajari konsep manajemen risiko sendiri antara lain sebagai berikut. 1. Untuk meningkatkan kapabilitas kepemimpinan seorang manajer perusahaan. 2. Untuk menumbuhkan sifat dinamis dan progresif seorang manajer perusahaan. 3. Untuk mengurangi sebanyak mungkin pengambilan keputusan yang didasari atas intuisi dan perasaan seorang manajer. 4. Untuk meningkatkan keterampilan penggunaan alat analisis manajemen risiko dalam proses pembuatan keputusan manajer perusahaan. Proses manajemen risiko. Untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara komprehensif, ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan, yaitu pertama, identifikasi risiko, kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko, dan menempatkan ukuran-ukuran risiko, 4. Menempatkan alternatif-alternatif, 5. Menganalisis setiap alternatif, 6. Memutuskan suatu alternatif, 7. Melaksanakan alternatif yang dipilih, 8. Mengontrol alternatif yang dipilih tersebut, 9. Mengevaluasi jalannya alternatif yang dipilih. Cara melakukan manajemen risiko. Untuk melakukan manajemen risiko, kita perlu melalui beberapa proses, yaitu pertama, lingkungan internal atau internal environment. Proses pertama ini berkaitan dengan lingkungan perusahaan beroperasi, mulai dari risk management filosofi, integrity, risk perspective, risk appetite atau penerimaan risiko, ethical value, struktur organisasi, hingga pendelegasian wewenang yang dilakukan oleh perusahaan. 2. Penentuan sasaran atau objective setting. Langkah selanjutnya ialah penentuan tujuan dari organisasi agar risiko dapat diidentifikasi, diakses, dan dikelola sesuai dengan tujuan tersebut. Objektif ini bisa kita klasifikasikan menjadi dua, yaitu strategic objektif yang berfokus pada perwujudan visi dan misi, dan activity objektif bertujuan pada aktivitas seperti operasi, reportasi, dan kompliansi. 3. Identifikasi peristiwa atau event identification. Berikutnya ialah mengidentifikasi kejadian-kejadian potensial yang mempengaruhi strategi atau pencapaian tujuan dari organisasi. Kejadian tidak pasti tersebut bisa berdampak positif, opportunities, namun dapat pula sebaliknya yang lebih sering kita sebut sebagai risiko atau risk. Penilaian risiko, risk assessment. Langkah ini menilai sejauh mana kejadian atau keadaan tadi dapat mengganggu pencapaian tujuan. Besarnya dampak dapat dianalisis melalui dua perspektif, yaitu likelihood atau kecenderungan atau peluang. 4. Tanggapan risiko atau risk response. Setelah itu, organisasi harus menentukan sikap atas hasil penilaian risiko. Tanggapan ini dapat berupa menghindari atau avoidance, risiko mengurangi, reduction, risiko memindahkan, sharing, dan menerima acceptance. Risiko tergantung dengan risiko yang dihadapi. 5. Aktivitas pengendalian atau control activities. Proses ini berperan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur untuk menjamin risk response terlaksana dengan efektif.
Aktivitas pengendalian ini berupa pembuatan kebijakan dan prosedur, pengamanan kekayaan organisasi, delegasi wewenang, dan pemisah fungsi dan supervisi atasan. Informasi dan komunikasi, information and communication. Fokus dari langkah ini ialah menyampaikan informasi yang telah relevan kepada pihak terkait melalui media komunikasi yang sesuai dan tepat. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi dan komunikasi ialah kualitas informasi, arah komunikasi, dan alat komunikasi. Selanjutnya, pemantauan atau monitoring. Langkah terakhir ini ialah monitoring. Monitoring dapat dilaksanakan baik secara terus-menerus, ongoing, pun terpisah, separative evaluation. Pada proses monitoring, perlu dicermati adanya kendala seperti reporting defisiensi atau pelaporan yang tidak lengkap atau bahkan berlebihan, tidak relevan. Langkah-langkah manajemen risiko. Langkah-langkah dalam manajemen risiko yaitu 1. Perencanaan proses. Perencanaan ini bisa disesuaikan dengan keadaan perusahaan. Untuk perusahaan besar, misalnya perencanaan manajemen risiko membutuhkan persiapan banyak. Sedangkan perusahaan kecil mungkin hanya memerlukan beberapa spreadsheet yang fokus pada risiko dari beberapa produk. 2. Penanganan. Untuk penanganan risiko, kita bisa menggunakan 4 cara yang sama seperti pada proses yang diberikan KOSO, yaitu menghindari, mengurangi, memindahkan, dan menerima. Terakhir, monitoring. Langkah terakhir yang dilakukan ialah monitoring atau mengontrol sistem yang sudah dibuat. Kontrol ini dilakukan mulai dari proses awal, apakah perlu ada modifikasi pada perencanaan atau yang lainnya. Begitu juga pada penanganan agar tetap berjalan dengan baik. Demikianlah pembahasan mengenai manajemen risiko, pengertian, tujuan, proses, cara, dan langkah. Semoga dengan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua. Terima kasih banyak telah menonton.